selamat siang. Iya, Ya, Ibu, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? baik. Baik ya, Bu ya. Ibu, jadi ini saya Angelika Atlantis Hotang. Ibu boleh panggil saya Angel. Saya sekarang mahasiswa tingkat 1 keperawatan S1 dari Universitas Advent Indonesia di UNESA atas Ibu ya. Jadi Ibu kedatangan saya hari ini untuk melakukan pengkajian gerontik yang mana nanti untuk ngumpulin data untuk mengetahui kesehatan Ibu, kesehatan mental, kesehatan kognitif atau intelektual seperti itu. Nanti ini berupa seperti tanya jawab, seperti wawancara seperti itu. Tapi waktu yang dibutuhkan nggak akan lama-lama sekali. Mungkin saya butuh waktu kurang lebih 20 menit. Apakah Ibu bersedia sebelumnya? Iya. Oke, baik. Jadi bisa dimulai ya, Bu ya. Iya. Nah, ini ada riwayat klien atau data pasien seperti itu. Ibu boleh sebutkan nama lengkapnya? Mimin, Ibu Mimin. Mimin aja Ibu ya. Ibu Mimin. Ibu Mimin. Alamatnya Ibu. Alamat lengkap Ibu boleh sebutkan? Kampung Pangsor, Kampung Pangsor, RT 1, 1, RW 7. RW 7. Iya. Oke. Ibu kalau ada nomor teleponnya, Ibu boleh sebutkan nomor teleponnya? Nggak punya. Nggak punya Nggak ya? punya, nggak punya. Jadi kosongkan saja ya, Bu. Iya. Ibu kalau boleh tahu tempat tanggal lahirnya? Tempat tanggal lahirnya di Kampung Sukamaju RW 5. Di Kampung Sukamaju, berarti Masih desa ini ya? di sini ya Bu ya, Bandung ya Bu ya. Di Bandung. Tanggal lahir Ibu? Tanggal lahir Ibu itu kalau nggak salah mah tanggal berapa ya? Berapa lagi tanggalnya cuma bulannya aja. Oh, bulannya aja ya Bu ya. Bulan 11 11 tahun 50. bulan 11 tahun 50. Iya. Bulan 11 tahun 50. Iya. Sekarang usia Ibu? 71 gitu ya, 72 jalan. 72. Oh ya, OTW 72 ya Bu ya. Iya. Sekarang 71 tahun. Ibu jadi kelamin wanita ya Bu ya. Iya. Wanita. Ya. Sukunya suku Sunda ya Bu? Sunda ya? iya. Sunda. Ibu agamanya Islam. Islam ya Bu. Status perkawinannya sudah menikah ya Bu ya? Iya. Sudah menikah. Ibu boleh tahu pendidikan terakhirnya apa? SD. Oke. Pendidikan terakhir. Kemudian orang yang paling dekat di bumi kalau misalnya Ibu lagi sakit atau Ibu lagi perlu, apakah anak atau saudara? Ada anaknya punya kan? Kalau anak nggak punya ya. Saudara? Cucu. Oh, cucu. Iya, cucu. Oke Ibu, sekarang ini pengkajian untuk status fungsional, namanya indeks CAT. Jadi untuk mengetahui, mengkaji kehidupan sehari-hari Ibu, ini apakah Ibu bisa menjalani aktivitasnya secara mandiri atau kadang Ibu perlu dibantu seperti itu ya Bu ya? Mandiri. Ya. Jadi ada pertanyaan, Ibu boleh jawab mandiri atau harus dibantu. Mulai ya Bu ya. Pertanyaan pertama ini, mandi di kamar mandi seperti menggosok gigi, membersihkan, mengeringkan badan, apa Ibu melakukannya mandiri atau perlu dibantu? Mandiri. Mandiri ya Bu ya. Iya. Mandiri. Kemudian yang kedua, menyiapkan pakaian, membuka dan menggunakannya mandiri. Mandiri. Mandiri juga ya Bu. Lalu yang ketiga, memakan makanan yang disiapkan, apa Ibu mandiri juga? Mandiri juga. Mandiri juga. Yang keempat, memelihara kebersihan diri untuk penampilan diri kayak menyisir rambut, mencuci rambut, menggosok gigi. Apa Ibu melakukannya mandiri? Mandiri. Mandiri ya Bu ya. Kemudian ini yang nomor 5, Ibu kalau BAB di WC bisa melakukannya sendiri atau Sendiri. sendiri? Yang 6, Ibu dapat mengontrol pengeluaran BAB seperti itu Bu. Buang air besar sendiri juga Bu? Sendiri. Sendiri ya. Membuang air kecil sendiri juga atau? Iya, sendiri. Ya. Dapat mengontrol kencing, kalau misalnya Ibu mau kencing bisa Ibu tahan seperti itu atau harus langsung dikeluarin ke kamar mandi? Langsung aja. Langsung ya Bu ya. Iya. Berarti apa namanya, sulit untuk nahan kencing ya Bu Iya, ya? iya. Udah mulai sulit ya. Ini, ini. Berjalan di lingkungan tempat tinggal atau keluar ruangan tanpa alat bantu Bu? Enggak pakai. Nggak pakai alat bantu ya Bu ya, berarti bisa jalan sendiri. Iya. Menjalankan ibadah seperti itu, agama kepercayaan yang dianut sendiri ya Bu ya. Iya, sendiri. Kemudian ini pertanyaan ke-11, melakukan pekerjaan rumah seperti merapikan tempat tidur, mencuci pakaian, memasak, melakukan mandiri. Iya, mandiri. Jadi berbelanja untuk kebutuhan hidup sendiri, kebutuhan keluarga. Mandiri. Ya. Mengelola keuangan, menyimpan uang, menggunakan uang sendiri. Mandiri juga. Iya. Menggunakan transportasi untuk berpergian kayak naik motor ya biasanya. Mandiri juga ya Bu ya, bisa naik motor, naik Enggak. angkot. Enggak. Naik angkot aja. Oh, naik angkot. Iya, naik angkot. Oke, pertanyaan 3 pertanyaan terakhir ini,
menyiapkan obat dan minum obat. Kalau misalnya ibu lagi sakit bisa minum obat sendiri ya bu ya. Bisa, iya. Bisa merencanakan atau mengambil keputusan untuk keluarga gitu, ibu lakukan sendiri atau Sendiri. sendiri juga. Melakukan aktivitas di waktu luang seperti olahraga, rekreasi bisa ya bu ya. Iya, bisa. Oke. Ibu ini saya hitung dulu ya bu ya. Iya. Ibu ini jadi hasilnya tadi dari pemeriksaan status fungsional, ibu dapat poinnya 15. Iya. Ini di sini 15 berarti ibu masih dalam mandiri ya bu ya, Iya, masih iya. bisa melakukan kegiatannya sehari-hari. Seperti itu, masih baik ya bu ya untuk kesehatannya. Sekarang lanjut ke ini ibu untuk status kognitif dan afektif, namanya SPMSI, Short Portable Mental Status Questionnaire. Jadi ini pertanyaan untuk mengetahui fungsi intelektual pada orang yang sudah lanjut usia seperti itu ya bu ya, untuk mengetahui status mental ibu apakah ada kepikunan seperti itu, delirium namanya bu kalau bahasa perawatannya atau tidak ya. Ibu ini pertanyaan pertama. Ibu tanggal berapa ya hari ini? Tanggal 25 gitu kalau saya. 25 ya bu ya. Sekarang tanggal 23. Oh, 23. Ya, nggak apa-apa ya bu ya. Ini hari apa bu sekarang? Hari Kamis. Hari Kamis ya. Kemudian yang 3, sekarang kita ada di mana ini bu? Di Rumah rumah. atau di rumah ya bu? Ya betul. Ibu coba sebutkan alamatnya lagi sekali lagi. Kampung Pangsor, RT 1, RW 7. Ya betul ya bu ya, sama kayak tadi. Ibu ini nomor rumahnya nomor berapa? Nomor berapa ya? 51. Nomor 1 ya bu ya. Ibu kapan ibu lahir? Tadi lupa Hari tanggalnya ya Rabu. bu ya. Hari Rabu ibu Iya. ingat harinya tapi Iya. tanggalnya tadi lupa ya bu ya. Hari Rabu. Oke, nggak apa-apa ya bu. Oke. Ibu masih ingat siapa presiden Indonesia sekarang? Bapak Jokowi. Ya Jokowi ya bu ya. Iya. Ibu apa masih ingat siapa nama presiden sebelumnya? Sebelum Jokowi ibu masih Sebelum ingat? Jokowi teh Pak, Kalau ibu lupa nggak apa-apa. lupa lagi teh Lupa ya. SBY ibu. Oh, iya, Susilo Bambang SBY. gitu ya nama ibu ya. Oke. Ibu boleh sebutkan lagi nama ibu, orang tua ibu, ibunya ibu. Oh, ibunya ibu Ibu Narmi. Ibu Narmi ya bu ya. Oke. Sekarang ada pertanyaan rada berhitung ya bu ya, tapi nggak akan susah-susah. Ya, ya. Ini misalnya ada 20. Ya. 20 dikurangi 3 berapa bu? 17, 17 dikurangi 3 lagi? 14, 14 dikurangi 3 lagi? 11, 11 dikurangi 3 lagi? 8, 8 dikurangi 3 lagi? 5, 5 dikurangi 3? 2, 2 dikurangi 3? 0. Ya, masak ibu. Baik ya bu ya dalam hasil berhitungnya. Ini coba saya hitung lagi ya bu ya. Oke ibu, dari ini hasil analisis hitungnya, ibu ini yang salah tadi ada 3 ya bu ya. Tapi ini di sini dikatakan kalau 3 salah, berarti fungsi intelektual ibu masih bagus, masih dalam keadaan utuh ya bu ya. Untuk kognitifnya masih bagus. Sekarang lanjut ke pertanyaan lanjutnya ya bu ya. Oke ibu, di sini pertanyaan lanjutnya ada namanya MMSE. Jadi namanya Mini Mental State Exam. Jadi ini untuk pemeriksaan ibu mengetahui ada tidaknya gangguan memori ibu atau daya ingat ya bu ya. Nanti ada pertanyaan juga, ibu boleh jawab ya bu ya. Kita mulai bu ya. Untuk yang pertama ini ibu boleh sebutkan sekarang tahun berapa dan tanggal berapa? Tanggal 23. Ya betul. Tahunnya Tahunnya 2022. 2022. Kalau sekarang ibu di Bandung lagi musim apa ya? Kemarau. Kemarau? Iya. Ya. Kemarau. Sekarang hari apa ibu? Hari Kamis. Kamis. Bulan apa sekarang? Bulan 6. Bulan 6 ya, ya. bulan Juni ya bu Ya. ya? Betul. Oke. Oke, selanjutnya ibu, sekarang kita ada di negara apa bu? Nama negaranya? Indonesia. Indonesia. Provinsinya bu? Jawa Barat. Jawa Barat. Kabupaten? Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat ya, betul ya bu ya. Sekarang saya sebutkan 3 objek: kursi, meja, kertas. Iya. Ya. Ibu boleh sebutkan ulang? Ya, kursi, meja, kertas. Ya, kursi, meja, kertas. Ibu sekarang berhitung lagi ya. Ya. Misalnya ini 100. Ya. 100 dikurang 7 berapa bu? 83. Berapa? 93. 93 ya, betul. 93 dikurang 7 lagi? 86. 86, iya betul sekali. 86 dikurangi 7 lagi? 79. 79, betul.
79 dikurangi 7 lagi. 72. Tuh, 72 dikurangi 7 lagi terakhir. 65. 65. Bu, bagus sekali ya Bu ya, dalam berhitungnya masih lancar ya Bu ya. Iya. Lancar banget Bu, hitungnya bagus. Sekarang Ibu tadi kan udah disebutin ya Bu ya, sebelumnya ada 3 objek. Iya. Ya. Ibu boleh sebutkan objek yang kedua tadi apa? Meja. Iya, betul sekali ya Bu ya. Oke, sekarang Ibu boleh sebutkan apa yang nanti saya instruksi saya Bu ya. Ini yang saya pegang Ibu, ini namanya apa? Kertas. Kertas ya Bu ya. Kalau ini Ibu, Pulpen. pulpen ya. Ibu sekarang boleh ikutin kata-kata saya lagi ya Bu ya. Ya. Tidak ada, jika, dan, atau, tetapi. Ulang ya Bu ya. Tidak ada, jika, dan, atau, tetapi. Tidak ada jika dan atau tetapi. Ya, sekali Bu ya. Oke Ibu, saya ada siapin kertas di sini. Nah, ini ya, siapin kertasnya. Ada siapin kertas sama pulpen. Nah Ibu, saya terusin dulu ya Bu ya. Nanti Ibu harus ngikutin apa instruksi yang saya bilang ya Bu ya. Ibu, ini instruksinya. Yang pertama, Ibu boleh ambil pulpen. Boleh ambil pulpennya Ibu. Kemudian Ibu boleh ambil kertasnya. Ya, sama itunya juga. Ya. Sekarang Ibu boleh tulis di kertasnya, tulis saya mau tidur. Di sini. Ya, nggak apa-apa, di mana aja. Tapi tulisnya gini ya. Ya, nggak apa-apa Ibu. Namanya saya mau tidur. Oke, betul ya Bu ya? Oke, selanjutnya. Oke, ini saya hitung kembali ya Bu ya. Oke Ibu, ini dari hasil analisis hitungannya. Ya. Ini didapat nilai Ibu 24. Ya. Nah, di sini 24, Ibu masih dalam batas normal ya Bu ya. Oke, sekarang lanjut ya Bu. Oke, ini Ibu ada yang namanya skala depresi geriatrik Yesavage. Jadi ini fungsinya buat memeriksa apa Ibu ada depresi atau enggak gitu ya. Nanti Ibu nanti saya akan bertanya dalam 1 minggu terakhir ini apakah Ibu begini-begini atau begini-begini. Nanti Ibu boleh jawab dengan ya atau tidak ya, Bu. Oke, mulai ya Bu ya. Apakah Ibu dalam 1 minggu terakhir merasa puas dengan kehidupan yang dijalani, ya atau tidak? Ya. Ya. Oke. Yang pertanyaan kedua, apakah Ibu dalam 1 minggu terakhir ini meninggalkan banyak hobi atau kesenangan yang Ibu lakukan? Ya atau tidak? Biasa. Enggak ya Bu ya? Ya. Oke, baik Ibu. Dalam 1 minggu terakhir, apakah Ibu merasa bahwa kehidupan itu hampa? Enggak. Enggak ya? Oke. Dalam 1 minggu terakhir, apakah Ibu ada merasa sering bosan? Enggak. Enggak ya? Kemudian dalam 1 minggu terakhir, apakah Ibu merasa penuh pengharapan akan masa depan? Penuh. Penuh ya. Oke. Nomor 6, apakah Ibu memiliki semangat yang baik setiap saat? Semangat. Semangat. Oke. Yang ketujuh, apakah Ibu dalam 1 minggu terakhir diganggu oleh pikiran-pikiran tapi nggak bisa diungkapin? Enggak. Enggak ya Bu ya? Oke. Apakah Ibu dalam 1 minggu terakhir merasa bahagia? Bahagia. Apakah Ibu dalam 1 minggu terakhir merasa takut akan sesuatu akan terjadi? Enggak. Nah, itu ya. Apakah Ibu merasa sering gelisah atau gugup? Enggak. Selanjutnya, apakah Ibu sering merasa tidak berdaya? Enggak. Apakah Ibu lebih suka tinggal di rumah atau lebih suka keluar untuk melakukan kegiatan? Lebih suka diam di rumah. Diam di rumah ya Bu. Apakah Ibu sering merasa khawatir akan masa depan? Enggak. Ya. Apakah Ibu punya banyak masalah dengan daya ingat, merasa daya ingatnya kurang dibanding orang lain? Enggak. Ya. Apakah Ibu merasa bahwa hidup ini menyenangkan? Menyenangkan. Apakah Ibu seringkali merasa merana? Enggak. Apakah Ibu merasa kurang bahagia? Enggak. Apakah Ibu khawatir terhadap masa lalu? Enggak. Apakah Ibu merasa bahwa hidup ini sangat bersemangat atau menggairahkan? Bersemangat. Semangat. Apakah Ibu merasa berat untuk memulai sesuatu yang baru? Enggak. Apakah Ibu merasa keadaan penuh semangat? Penuh.
Apakah ibu berpikir bahwa keadaan tidak ada harapan? Enggak. Ya. Oke, lanjut. Sini pertanyaan ke-23. Apakah ibu berpikir bahwa banyak orang yang lebih baik daripada ibu? Lebih baik. Ya. Apakah ibu seringkali menjadi kesal dengan hal yang sepele? Enggak. Apakah ibu seringkali merasa ingin menangis? Enggak. Apakah ibu sering merasa sulit konsentrasi? Enggak. Apakah ibu menikmati tidur? Menikmati. Apakah ibu memilih menghindar dari sosial? Enggak. Ya. Ibu mudah mengambil keputusan? Iya atau Tidak. tidak? Mudah. Yang terakhir, mempunyai pikiran yang jernih? Mempunyai. Ya. Oke, ini saya hitung lagi ya Bu ya. Hasilnya 1. Nah, di sini 0 sampai 5. Kan Ibu dalam 1 ya? Ya. 0 sampai 5 ini dalam batas normal ya Bu ya. Ya. Jadi dibilang di sini berarti Ibu tingkat depresinya masih dalam keadaan normal ya Bu ya, nggak ada yang sampai depresi berat Ya. seperti itu. Kita lanjut lagi ya Bu ya. Ibu ini selanjutnya pertanyaan inventaris depresi back IDB singkatannya Bu ya. IDB ini untuk membedakan jenis depresi. Jadi membedakan jenis depresi yang mempengaruhi suasana hati Ibu ya Bu ya. Masih terkait depresi juga yang tadi. Nah, ini ada tentang kesedihan, ada tentang pesimis, rasa gagal. Nanti saya akan bacakan satu-satu kalimatnya dari 0, angka 0 sampai angka ketiga ya Bu ya. Nanti Ibu pilih apakah Ibu dalam kondisi yang 0, yang 1, 2 atau ketiga. Ya, pertanyaan pertama ya Bu ya. Ini tentang kesedihan. Ini angka 0-nya, saya tidak merasa sedih. Yang nomor 1, saya merasa sedih. Nomor 2, saya merasa sedih sepanjang waktu. Kemudian yang nomor 3, saya merasa sangat-sangat sedih, tidak bahagia. Nomor angka yang 0, 1, 2 atau 3 Bu? 0 ya. Tidak sedih kan? Ya, tidak sedih. Yang kedua ini tentang pesimis, rasa pesimis. Nah, ini angka 0, saya tidak begitu pesimis atau berkecil hati tentang masa depan. Yang nomor 1, saya merasa sedikit berkecil hati akan masa depan. Nomor 2, saya merasa tidak mempunyai apa-apa. Nomor 3, saya merasa bahwa masa depan sia-sia. Angka mana Bu? 0 atau 1, 2, 3? Yang 0 teh apa itu? 0, saya tidak begitu pesimis. Ya, 0. Sekarang tentang rasa kegagalan ya Bu ya. Ini yang angka 0, saya tidak merasa gagal. Nomor 1, saya merasa telah gagal melebihi orang pada umumnya. Nomor 2, bila melihat ke belakang, saya hanya dapat melihat kegagalan doang. Nomor 3, saya benar-benar gagal. Yang 0 itu tidak gagal? Ya, Ya. gagal. Sekarang mengenai ketidakpuasan ya Bu ya. Angka 0, saya tidak merasa tidak puas. Yang nomor 1, saya tidak menyukai cara saya sendiri. Nomor 2, saya tidak lagi mendapat kepuasan dari apa-apa. Nomor 3, saya tidak puas dengan segalanya. Yang nomor 1 itu apa? Saya tidak menyukai cara yang saya gunakan sendiri. Yang nomor 2? Nomor 2 tadi, saya tidak mendapat kepuasan dari apa-apa. Yang nomor 3? Nomor 3, saya tidak puas apapun segalanya. Nomor 4? Hanya sampai ketiga Yang ya. ketiga. Berarti Ibu Yang nomor 1 aja. nomor 1 ya. Saya tidak menyukai cara saya. Oke. Di sini rasa bersalah ya Bu ya. Saya tidak merasa benar-benar bersalah. Ini angka 0 ya Bu ya. Angka 0, saya tidak punya rasa bersalah. Nomor 1, saya merasa buruk di beberapa bagian waktu. Nomor 2, saya merasa sangat bersalah. Nomor 3, saya merasa seolah-olah sangat tidak berharga. Yang nomor 1, yang nomor 0 itu apa? Saya tidak benar-benar merasa bersalah. Ya, yang itu. 0 ya. Oke, sekarang tidak menyukai diri sendiri. Mengenai tidak menyukai diri sendiri. Yang 0, saya tidak merasa kecewa dengan diri sendiri. Yang 1, saya tidak suka dengan diri saya sendiri. Yang kedua, saya muak dengan diri saya sendiri. Yang ketiga, saya benci diri saya sendiri. Yang tidak kecewa itu kan? Yang tidak merasa kecewa 0 ya Bu ya berarti ya. Sekarang tentang membahayakan diri sendiri. Ini nomor yang angka 0, saya tidak mempunyai pikiran mengenai membahayakan diri sendiri. Nomor 1, saya merasa lebih baik mati. Nomor 2, saya mempunyai rencana pasti tentang tujuan bunuh diri seperti itu. Nomor 3, saya akan membunuh diri kalau saya mempunyai kesempatan. Yang barusan nomor 1 itu apa? Saya merasa lebih baik mati. Kalau 0,
saya tidak mempunyai pikiran untuk bahayakan sendiri. 0 aja. 0 ya Bu ya. Sekarang menarik diri dari sosial. Nah, yang angka 0, saya tidak kehilangan minat pada orang lain. Nomor 1, saya kurang berminat akan satu hal. Nomor 2, saya telah kehilangan semua minat saya pada orang lain. Nomor 3, saya telah kehilangan semua minat saya pada orang lain dan tidak peduli dengan mereka. Yang 0 itu apa? Angka 0 tadi, saya tidak kehilangan minat. Iya. Oke, Ibu sekarang tentang keraguan-raguan. Nah, ini dari angka 3 aja. Angka 3, saya tidak dapat membuat keputusan sama sekali. Yang kedua, saya mempunyai banyak kesulitan dalam membuat keputusan. Yang 1, saya berusaha mengambil keputusan. Yang angka 0, saya membuat keputusan yang baik. Yang 0 aja. Ya. Membuat keputusan baik ya? Ya. Nah, selanjutnya mengenai perubahan gambaran diri. Ini yang nomor 3, saya merasa bahwa saya jelek atau tampak menjijikan. Nomor 2, saya merasa bahwa ada perubahan permanen dalam penampilan saya yang tidak membuat saya tidak tertarik. Nomor 1, saya khawatir bahwa saya tampak tua atau tidak menarik. Yang ke-0, saya merasa bahwa saya tampak lebih buruk daripada sebelumnya. Nomor 1 aja betul. 1, saya khawatir bahwa saya tampak tua. Itu aja nomor 1 Ya. Oke. Tentang kesulitan kerja. Yang ketiga, angka 3, saya tidak melakukan pekerjaan sama sekali. Yang angka kedua, saya telah mendorong diri saya dengan keras untuk melakukan sesuatu. Yang angka 1, saya memerlukan upaya untuk memulai melakukan sesuatu. Yang angka ke-0, saya dapat bekerja kira-kira sebaik sebelumnya. Yang 0 aja. 0 ya, saya dapat bekerja baik sebelumnya. Tentang keletihan. Yang angka ketiga, saya sangat lelah untuk melakukan sesuatu. Angka kedua, saya merasa lelah untuk melakukan sesuatu. Sama ya Bu ya, kalau yang ketiga sangat lelah, kalau yang kedua saya merasa lelah. Kalau nomor 1, saya merasa lelah dari yang biasanya. Yang angka 0, saya tidak merasa lebih lelah dari biasanya. Yang 0 aja. 0 ya. Sekarang tentang anoreksia. Anoreksia ini gangguan makan. Yang angka ketiga, saya tidak mempunyai nafsu makan sama sekali. Angka kedua, nafsu makan saya semakin memburuk sekarang. Angka ke-1, nafsu makan saya tidak sebaik sebelumnya. Nomor 0, nafsu makan saya tidak buruk. 0 ya. Oke, Ibu saya hitung lagi ya Bu ya. Oke, Ibu ini dari hasil analisisnya. Ini Ibu ada di angka poinnya 2 ya Bu ya. Ini 0 sampai 6, depresi tidak ada atau minimal. Ibu ini ada pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Ini Ibu tentang status fungsional sosial atau namanya Apgar keluarga. Apgar keluarga ini nanti fungsinya untuk mengetahui hubungan internal Ibu dengan keluarga. Ya, mulai ya Bu ya. Dari angka yang dari nomor 1. Oh ya, Ibu boleh menjawab dengan kata selalu atau kadang-kadang atau hampir tidak pernah ya Bu ya. Selalu, kadang-kadang atau nggak pernah. Ini yang pertama, saya puas bahwa saya dapat kembali pada keluarga saya untuk membantu pada waktu sesuatu menyusahkan saya. Apakah selalu, kadang-kadang atau tidak pernah? Selalu. Selalu ya. Oke. Sekarang nomor kedua, saya puas dengan cara keluarga atau teman-teman saya membicarakan sesuatu dengan saya dan mengungkapkan masalah dengan saya. Apakah Ibu puas selalu, kadang-kadang atau tidak pernah? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Yang ketiga, saya puas bahwa keluarga atau teman-teman menerima dan mendukung keinginan saya untuk melakukan aktivitas. Apakah selalu, kadang-kadang atau tidak pernah? Selalu. Selalu ya. Selalu. Yang nomor 4, saya puas dengan cara keluarga atau teman-teman saya mengekspresikan perhatian, merespon terhadap emosi saya seperti marah, sedih, atau mencintai. Apakah selalu, kadang-kadang, atau tidak pernah? Kadang-kadang ya. Yang kelima, terakhir ya Bu ya, saya puas dengan cara teman-teman saya dan saya menyediakan waktu bersama-sama. Apakah selalu, kadang-kadang, atau tidak pernah? Hampir tidak pernah. Selalu aja. Selalu ya Bu ya. Oke, 2, 1, 2, 4, 5, 6, 7. Oke Ibu, ini untuk pengkajiannya. Yang terakhir udah selesai ya Bu ya. Untuk pengkajian ini semua Ibu rata-rata normal semuanya Bu ya, mulai dari tadi kognitif, intelektual, semuanya juga normal, dalam batas normal. Ibu terima kasih atas waktunya sekali lagi. Mohon maaf tadi udah ngeganggu waktunya, ada yang udah kesini tadi beberapa orang. Ibu semoga Ibu boleh sehat terus ya Bu ya, panjang umur. Semoga Ibu boleh lancar-lancar rezekinya, kegiatan aktivitasnya Bu ya. Sekali lagi terima kasih ya Bu ya. Saya pamit pulang. Sekarang Ibu boleh
lambaikan tangan ke kamera dulu Bu, lambaikan tangan ya, terima kasih.